teman-teman, di sini ada pengertian simulasi. Kelihatan ya tulisannya? Oke. Nah, secara istilah, variasi merupakan kegiatan pembelajaran yang dimaksudkan sebagai proses perubahan dalam pembelajaran yang bisa dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok ya atau komponen atau jenis-jenisnya. Nah, yang pertama yaitu variasi dalam cara mengajar. Bagaimana cara mengajar guru itu? Kemudian ada variasi penggunaan media. Jadi tidak hanya menggunakan satu media dan kemudian ada variasi pola interaksi kepada peserta didik. Nah, jadi variasi ini tidak hanya terfokus ke dalam satu hal saja, misalkan fokus pada variasi media saja, enggak. Kenapa seorang guru perlu adanya variasi? Ya, variasi itu perlu dilakukan agar menghindari kejenuhan dari peserta didik, agar peserta didiknya tidak jenuh lagi gitu. Nah, dengan ada variasi ini diharapkan fokus peserta didik ini lebih terfokuskan lagi, tidak bias seperti misalkan kita monoton ceramah terus-menerus gitu. Nah, kalau variasi ini diterapkan dalam pembelajaran, ini akan lebih efektif. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, mungkin ada pendapat dari teman-teman, seperti apakah proses variasi pembelajaran yang teman-teman lihat ketika teman-teman melaksanakan PPL kemarin? Kira-kira bagaimana variasi? Mungkin ada yang mau menyampaikan atau mendiskusikan, silahkan. Di sini ada banyak sekali, ada siapa nih? Coba Rizky Pratama. Ya. Mas Rizky Pratama coba. Halo Mas Rizky, hadir nggak nih? Atau Iya cuma... Pak, iya halo Pak. Oke. Gimana koneksi lancar ya? Hadir Pak. Lagi makan sebentar ya Pak ya? Loh, lagi makan. Izin Pak, mohon maaf. Oh. Ya udah, ganti Mbak Maya, coba. Mbak Maya Damayanti. Halo. Kok senyap? Mbak Hasna Fadiah, coba. Keterampilan variasi di SD, bukan Pak? Iya, betul. Pas Hasna PPL itu gurunya ketika melakukan variasi itu dari penjelasan materi, suara gurunya enggak monoton gitu. Ada nada tinggi dan rendahnya. Terus ketika menggunakan media, si gurunya enggak selalu pakai proyektor, jadi pakai si gurunya bikin sendiri gitu, Pak. Oke, ada lagi? Udah, Pak. Oke. Nah, bagus. Dah, itu adalah salah satu bentuk variasi. Jadi guru itu tidak hanya menggunakan media proyektor saja, tapi sesekali guru tersebut menggunakan media yang dibuat, misalkan menggunakan gambar ya, ditempel di papan tulis, mungkin bisa seperti itu untuk mengvariasikan pembelajaran agar peserta didik tidak jenuh. Kemudian mungkin dari bahasanya, kadang nadanya tinggi, kemudian rendah. Nah, itu adalah salah satu bentuk teknik untuk bisa memudahkan bagi peserta didik lebih terfokus pada materi pembelajaran sehingga nanti peserta didik bisa mendapatkan materi dengan baik. Nah, di sini ada beberapa tujuan diadakannya variasi. Nah, yang pertama adalah agar memenuhi lebih banyak keinginan peserta didik. Karena peserta didik ini ada teori multiple intelligence, teman-teman. Ada 9
kecerdasan. Jadi di sini ada peserta didik yang kecerdasannya mereka lebih cenderung ke arah audio, kemudian mungkin ada dari visual, kemudian dari aktivitas. Nah, dengan adanya variasi ini, peserta didik akan terfasilitasi secara keseluruhan. Jadi tidak hanya terfokus pada yang audio saja, yang hanya ceramah saja, atau menggunakan visual yang hanya menggunakan media gambar aja. Sesekali kita bisa menggunakan musik, sesekali kita bisa menggunakan games, sesekali kita bisa menggunakan tebak-tebakan dan sebagainya untuk mengcover semua itu. Kemudian, agar melibatkan guru peserta didik berpartisipasi. Nah, ini meningkatkan partisipasi aktif. Pembelajaran yang monoton akan cenderung membawa peserta didik bosen, dia akan mengantuk. Maka dari itu guru perlu ada improvisasi di sini. Kadang materi yang sudah kita susun sedemikian rupa dalam RPP, tapi ketika kita melihat di kelas anak jenuh, maka seorang guru harus mengimprovisasi, melakukan perubahan, melakukan variasi, supaya peserta didik tidak bosan gitu. Harapannya pembelajaran lebih interaktif lagi. Kemudian agar guru menguasai berbagai macam variasi proses pembelajaran yang lebih menarik. Nah, di sini melatih guru juga. Guru yang terbiasa melakukan variasi proses pembelajaran, maka biasanya peserta didiknya lebih tertarik loh. Jadi anak-anak itu lebih terbiasa, lebih menarik, lebih tertarik pada guru tersebut. Pembelajarannya lebih asik, sehingga materi yang didapatkan akan sampai ke peserta didik. Kemudian untuk menanggapi rasa ingin tahu dan menyelidiki peserta didik. Nah, ini tentu meningkatkan rasa ingin tahu peserta didik. Misal gini, ketika teman-teman membawa media baru, biasanya kita menggunakan proyektor, kita membawa radio yang kuno, anak didik pasti akan terfokus di situ. Nah, ketika sudah fokus, nah kita bisa memancingnya menggunakan media tersebut. Tentu ini juga bisa menumbuhkan tujuan yang selanjutnya, yaitu menumbuhkan perhatian pada peserta didik. Nah, yang terakhir untuk membentuk sikap positif peserta didik terhadap guru. Nah, ketika pembelajaran kita interaktif, maka persepsi siswa kepada guru itu akan positif juga. Nah, ketika sudah positif, anak akan suka pembelajaran dan suka guru tersebut. Maka pembelajarannya akan lebih efektif dan efisien lagi. Oke, sampai di sini. Mungkin ada yang hendak kita diskusikan. Silakan apabila ada pertanyaan. Silakan. Ayo. Supaya kita bisa ada diskusi di sini, kita buka sharing session. Ya, silakan apabila ada pertanyaan. Oke, belum ada ya. Kita lanjut dulu berarti. Nah, di sini ada prinsip-prinsip teman-teman, yaitu prinsip mengadakan variasi. Jadi dalam variasi itu ada prinsip-prinsip yang harus dipenuhi. Yang pertama, harus sudah terencana dan diberitahu sebelumnya pada peserta didik agar proses belajar jalan secara lancar. Misal gini, teman-teman hari ini sudah menggunakan metode ceramah. Kita beritahukan peserta didik, besok kita akan melakukan sebuah games. Nah, itu sudah kita beritahukan peserta didik, dan kita berikan bahan-bahan yang harus disiapkan peserta didik itu apa. Jangan mendadak. Jangan pernah memberikan sesuatu yang mendadak peserta didik. Nanti dia akan kerepotan nantinya, kasihan nanti. Kemudian harus memenuhi kewajaran, keluasan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Nah, apa yang dimaksud kewajaran di sini? Nah, kewajaran itu sesuai dengan bobotnya. Misal, ketika kita ingin praktikum pertumbuhan jagung misal, tentunya bahan-bahan yang dibutuhkan cukup, misalkan gelas air mineral mungkin gitu, kemudian tanah, kemudian bibit jagung bebas.
Tidak perlu kita menggunakan gelas ukur, kita harus menggunakan lab yang wah itu nggak perlu. Yang penting tujuan pembelajaran ini tercapai dengan sesuatu yang simpel saja. Kemudian disesuaikan dengan tahap perkembangan psikologis anak. Tentu materi untuk kelas tinggi jangan diterapkan di kelas 1. Misalkan juga pembacaan naskah, kita menyampaikan sesuatu di kelas 1 berbeda dengan kelas tinggi. Kelas 1 kita harus pelan. Kita harus menggunakan bahasa baku. Berbeda untuk yang kelas tinggi. Mereka sudah ke tahap operasional konkret. Mohon maaf, ke dalam pemikiran yang sudah abstrak. Jadi mereka sudah bisa dibawa ke pembelajaran yang lebih heterogen lagi. Halo? Mohon maaf, koneksi baru saja putus. Nah, lanjut ya. Nah, oke, sampai mana tadi? Nah, ini dia. Nah, kemudian yang terakhir yaitu kita harus menyesuaikan dengan tujuan, waktu, media, dan sarana yang ada di sekolah tersebut. Tentu ketika kita membuat media, memberikan variasi, jangan merepotkan peserta didik. Ya, kita lihat kondisi di sekolah itu adanya apa. Misalkan nih, teman-teman berada di sekolah, di situ belum ada proyektor, belum ada katakanlah listrik yang stabil, jangan memaksakan untuk menggunakan proyektor. Ya. Silakan gunakan apa yang ada saja di situ. Ketika kita memaksakan nanti akan merepotkan malahan. Maka dari itu kita harus membiasakan menggunakan sarana yang ada saja. Cukup kita berikan variasi pembelajaran yang berbeda. Nggak harus menggunakan media-media yang wah. Cukup yang penting media itu, variasi yang kita gunakan itu efektif dan efisien. Ya. Kemudian beberapa ada kelebihan ketika kita menggunakan variasi, yaitu kegiatan pembelajaran menjadi menyenangkan bagi guru maupun peserta didik. Kemudian peserta didik menjadi semangat, penuh perhatian setelah ikut berpartisipasi, serta tujuan pembelajaran bisa efektif dan efisien. Seperti itu. Namun di sini ada kekurangannya juga teman-teman ya. Apabila guru salah atau keliru dalam mengadakan variasi, maka peserta didik akan salah menafsirkannya dari pesan yang ingin disampaikan guru. Ambigu. Nah, misalkan ini biasanya guru yang belum variasinya dalam improvisasinya, dia belum menyiapkan dengan baik atau mungkin belum memahami konsep. Nah, ketika guru salah memahami konsep, salah menjelaskan konsep, maka persepsi oleh yang disampaikan yang masuk ke peserta didik akan salah juga. Nah, ini harus kita hindari. Maka dari itu sebelum kita menyampaikan materi, kita harus pelajari terlebih dahulu konten-kontennya, kemudian games yang akan kita berikan apa, kemudian rencana cadangan jika misalkan terjadi kesalahan gitu, harus kita siapkan. Apabila guru berlebih-lebihan mengadakan variasi, maka pembelajaran akan terganggu. Tujuan pun tidak akan tercapai secara efektif dan efisien. Nah, kita jangan menggunakan variasi yang terlalu berlebihan, terlalu banyak. Misal di situ dalam pembelajaran kita adakan games, kemudian kita adakan drama, kita adakan apa. Nah, ini kita peserta didik akan mengalami bias nanti, kerepotan dan malah bingung. Cukup setidaknya 2 atau 3 saja variasi yang bisa kita lakukan. Kemudian kita tidak semua dapat menerima variasi yang tidak semua siswa itu dapat menerima variasi yang diberikan guru, sehingga kadang siswa malah bingung dengan adanya variasi. Nah, ini yang seperti Bapak jelaskan tadi, karena peserta didik itu cara belajar atau gaya belajarnya masing-masing, maka ketika adanya perubahan atau variasi ini menyebabkan peserta didik bingung. Nah, biasanya kebingungan ini akan terjadi jika guru itu belum mempersiapkan variasi dengan baik dan benar. Jadi dadakan. Nah, kalau dadakan itu biasanya terjadi kebiasaan ini, bias materi. Ya.
Jadi malah bingung peserta didiknya. Nah, itu adalah pembahasan kita hari ini, teman-teman. Nah, silahkan kita diskusi nih berkaitan dengan variasi pembelajaran ini. Jadi variasi pembelajaran ini, variasi itu tidak hanya satu berkaitan dengan gaya mengajar atau metode pembelajaran saja, namun juga penggunaan media, kemudian cara penyampaian guru juga. Silakan apabila ada yang hendak ditanyakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar nggak, Pak? Ya, terdengar. Mau izin bertanya. Ini Mas pengalaman PPL aja ya, Pak. Ya. Perihal kemarin kan waktu itu pernah ngajar menggunakan alat peraga sama media alat peraga gitu ya. Nah, waktu itu tuh si anaknya tuh emang maksudnya menarik gitu ya, mereka tuh jadi emang lebih mengerti juga dengan cara penyampaiannya, dengan materinya juga. Tapi setelah berhasil dalam penyampaiannya dan anak-anak mengerti, tapi peserta didik itu malah membandingkan kita dengan guru yang emang udah ada di situ. Jadi ngomongnya tuh kayak gini, mendingan belajar sama si ibu ini daripada langsung aja ya. Lebih baik belajar sama Bu Yusan daripada ibu yang ada di semua nggak rame, ngapain belajar kayak gitu, biar sampai nggak ngerti ke kitanya gitu kan. Nah, ujung-ujungnya tuh malah membandingkan kita emang yang saya segini mah emang belum ngerti apa-apa ya di dunia pendidikan sama guru yang emang udah lama di situ. Nah, maksudnya tanggapan Bapak mengenai kalau misalkan ada peserta didik sedangkan itu membandingin kita di depan guru tersebutnya itu gimana, Pak? Oke, baik, Bapak tanggapin. Nah, kalau kejadian seperti itu sebenarnya hal itu wajar karena peserta didik di saat ini itu mereka lebih kritis dibandingkan mungkin di era-era teman-teman ketika SD. Maka dari itu untuk mensiasatinya supaya tidak ada seperti itu, maka kita harus ketika TPPL ya atau mungkin ketika teman-teman awal terjun itu konsultasi terlebih dahulu ke guru yang bersangkutan. Nah, ini kalau misalkan PPL saja lah. Teman-teman harus konsultasi dulu ke guru yang bersangkutan kebiasaannya gimana, atau kalau kita menggunakan media ini bagaimana gitu. Itu yang pertama supaya nanti tidak terjadi demikian. Walaupun itu wajar saja nggak masalah gitu. Nah, tapi ketika teman-teman sudah menjadi guru yang sebenarnya sudah profesional, menjadi seorang guru, benar-benar bekerja seorang guru, justru kalian harus menggunakan variasi itu. Jangan sampai teman-teman mengikuti tradisi yang ada di sekolah tersebut. Nah, peran teman-teman di sini sebagai seorang guru adalah memberikan warna baru dalam pendidikan. Mungkin yang kemarin mungkin ketika PPL mungkin ada siswa yang membanding-bandingkan, ya nggak masalah itu kan, itu menjadi poin tersendiri bagi kalian. Oh, ternyata saya sudah di tahap ini. Tapi tentunya jangan sampai membuat diri kita tinggi hati. Tetap kita ketika dapat apresiasi gitu, kita juga masih punya kekurangan. Maka kita harus berkonsultasi dengan guru pamong atau guru kelas tersebut. Jangan sampai kita tinggi hati. Nah, begitu pula ketika nanti teman-teman terjun di SD, benar-benar seorang guru, itu ketika kalian menerapkan hal tersebut, menggunakan variasi, tentu akan ada halangan juga, mungkin nanti akan ada hal seperti itu. Mungkin juga ada guru-guru yang kurang suka juga, tapi Bapak yakin pasti kebanyakan guru akan suka. Karena akan membangkitkan gairah pembelajaran peserta didik. Seperti itu. Jadi nggak masalah. Ya, silakan apabila ada pertanyaan lain atau diskusi. Boleh lagi nggak, Pak? Oh iya, silakan. Mohon maaf, suaranya kecil banget deh. Ada nggak, Pak? Masih kecil. Ada nggak,
Ya, oke, terdengar. Jadi kita tuh waktu itu satu udah nyiapin PowerPoint, jadi materi itu semua dikomplain dan di Suaranya kurang terdengar, Mbak. Mungkin jaringannya ya. Bisa diketik di kolom chat, silahkan. Oke, siapa? Diketik aja ya. Ya, silakan. Sambil menunggu, silakan ada teman-teman yang lain yang hendak bertanya, silakan. Ada 23 peserta di sini. Bapak, ya sih izin bertanya. Ya, silakan. Bapak, kan ketika kita misalkan dalam suatu pembelajaran itu kan harus menyiapkan media pembelajaran ya. Dan dalam setiap pembelajaran itu kita tuh terus-terusan aja pakai metode yang berbeda-beda gitu dengan games. Nah, itu bisa kejadian nggak Pak? Jadi misalkan kan kita tuh nyuruh ke peserta didik tuh buat bawa ini. Nah, terus kita tuh keseringan gitu. Mengelompokkan keseringan misalkan menugaskan anak-anak itu dalam dalam tugasnya misalkan untuk praktek atau segala macam itu ada efek sampingnya nggak? Maksudnya kalau kayak kita mah kayak anaknya itu bakalan bosan kenapa ya si ibu tuh nyuruh kayak gini dulu kayak gini gitu. Oke. Mungkin gitu aja Pak. Sebenarnya sama-sama. Oke, sebenarnya itu malah bagus ya. Tapi perlu digarisbawahi. Yang penting itu sesuai dengan tujuan pembelajarannya nggak di situ. Sesuai dengan keadaan yang dimaksud nggak. Yang penting di situ. Ketika itu sudah sesuai, itu nggak masalah. Silakan dimanfaatkan aja. Memang mungkin jika peserta didik itu belum terbiasa diskusi, sering berkelompok, pasti akan terjadi yang namanya muncul pertanyaan, wah capek dan sebagainya. Nah itu kita pun harus mempertimbangkan beberapa hal juga. Jangan sampai ketika kita merapkan pembelajaran yang sering berkelompok atau penugasan tertentu, itu memberatkan peserta didik. Jangan sampai di situ. Jadi kita harus mempertimbangkan beberapa hal. Misalkan itu memberatkan enggak, misalkan harus beli barang, harus membawa alat-alat yang itu harus dibeli. Nah, seperti itu kan harus disesuaikan juga gitu. Ya, seperti itu harus disesuaikan juga. Itu boleh, cuma asalkan tidak terlalu memberatkan peserta didik aja. Gitu. Ya, silakan tanggapannya Mbak Jesse. Izin bertanya Pak. Oh ya, silakan. Mengenai variasi, terus kan sekarang ada sekolah penggerak ya Pak. Nah, bagaimana ada variasi ini ketika diadakan di sekolah penggerak yang memang kan kalau misalkan sekolah penggerak itu setahu itu banyak proyek gitu Pak. Yang proyek tersebut tuh mungkin membutuhkan ketika misal membuat satu proyek itu membutuhkan dana. Nah, bagaimana dengan nanti si peserta didiknya gitu Pak? Apakah memberatkan kepada peserta didik dengan adanya sekolah penggerak ini? Oke. Tentunya enggak di situ. Maka walaupun itu mau kurikulum sekolah penggerak, K13, KTSP, itu semuanya itu nanti guru handle, guru persiapkan, dan guru pertimbangan juga supaya tidak memberatkan. Walaupun banyak proyek, tapi kan tidak setiap hari harus proyek yang berat-berat. Gitu loh. Jadi harus disesuaikan dengan bobotnya. Jangan sampai misalkan nih, hari ini, besok itu kita membuat proyek membuat barang-barang dari kardus misal. Kemudian besoknya menggunakan karton, kemudian menggunakan styrofoam. Kan itu barang-barang beli semuanya. Nah, jangan sampai peserta didik itu terbebani. Misalkan peserta didik itu kebetulan di sekolah itu adalah sekolah yang peserta didiknya di ekonomi menengah ke bawah. Nah, itu kita harus menyesuaikan itu. Tapi kalau misalkan itu peserta didik berada di kalangan menengah ke atas ya nggak masalah mereka. Jadi kita harus melihat sikon di sekolah tersebut dan kita menyesuaikan dengan kondisi. Kan tadi di dalam slide kan ada nih kriteria-kriterianya.
Nah, mana tadi? Nah, nih disesuaikan dengan tujuan, waktu, tempat, dan media, sarana sekolah yang ada. Gitu. Kalau di sekolah itu memang belum memadai, belum memungkinkan, ya kita gunakan fasilitas yang ada saja. Jangan terlalu memberatkan. Karena prinsipnya variasi itu adalah untuk menaikkan gairah peserta didik dan mengurangi kebosanan. Nah, ketika kita membebani peserta didik, tentu gairahnya akan turun malahan di situ. Malah mereka merasa terbebani gitu. Maka kita harus sesuaikan juga dengan kondisi yang ada gitu. Entah itu sekolah penggerak atau bukan. Oke, gitu Mas Rizky Pratama. Silakan, ada tanggapan yang lain? Ya, terima kasih Pak. Sedikit lagi boleh gak Pak? Ya, silakan. Misal gini ya Pak. Misalkan sekarang tuh di tema 1 sampai 8. Nah, contoh aja sih Pak. Misal tentang makhluk hidup. Nah, misal proyeknya itu kalau misalkan tentang makhluk hidup kan bisa kita dari tumbuhan atau dan lain sebagainya. Nah, contoh misal membuat, soalnya ada teman guru yang bikin proyeknya itu bikin jamur gitu Pak. Jadi tentang makhluk hidup tapi proyeknya itu bikin jamur gitu. Jadi si anak SD ini, si peserta didik ini disuruh belajar membuat atau menanam jamur gitu Pak. Nah, kalau misalkan tadi dengan pertimbangan prinsipnya disesuaikan dengan tujuan, waktu, tempat, media, kemudian sarana sekolah yang ada. Nah, misalkan bagaimana dengan sekolah yang menengah ke bawah? Apakah tujuan pembelajarannya akan dapat atau gimana Pak gitu? Oke, yang dicontohkan adalah misalkan jamur ya. Oke, bagaimana proses pertumbuhan jamur kan gitu, misalkan proyek. Nah, di sini tentunya disesuaikan juga dengan sarana sekolah yang ada dan kemampuan peserta didik nih, kemampuan finansial. Nah, ketika kita melakukan praktikum pertumbuhan jamur kan nggak harus menggunakan blok-blok jamur tiram, jamur kuping dan sebagainya. Kan kita bisa menggunakan kedelai untuk pertumbuhan jamur tempe kan bisa. Seperti itu, kita gunakan fasilitas yang ada. Yang penting peserta didik itu tahu prosesnya itu seperti ini loh. Gitu. Yaitu yang seperti Bapak jelaskan tadi. Ketika kita adanya cuma gelas air mineral, kita gunakan gelas air mineral sebagai sarana praktikum saja. Tidak perlu menggunakan gelas ukur, gelas lab yang wah gitu nggak perlu. Yang penting peserta didik itu tahu prosesnya, tahu hasilnya seperti apa. Begitu. Izin lagi Pak, boleh? Ya, silahkan. Berarti kalau misalkan gitu, misal kita sarana di sekolahnya kurang memadai. Kalau misalkan gitu berarti kita bisa menggunakan video, dalam video tersebut tuh proses pertumbuhan jamur gitu untuk mengajarkan kepada peserta didik. Gitu bisa nggak Pak? Kalau gimana? Oh, bisa saja gitu. Asal tidak sering-sering menggunakan video, anak pasti juga jenuh gitu kan. Pastikan kita variasi aja. Kalau kemarin belum menggunakan video, kita gunakan video. Ketika hari ini udah video, besok kita gunakan praktikum. Praktikumnya sederhana aja gitu. Asal tidak monoton menggunakan satu media. Gitu fokusnya. Jangan monoton menggunakan satu media. Supaya peserta didik tervariasi aja. Nggak bosen gitu. Bahkan kalian ketika perkuliahan isinya cuma nonton video aja gitu. Pasti bosan juga, ngantuk, isinya tidur juga. Peserta didik pun sama. Anak SD pun sama. Iya. Ya, gitu ya. Terima kasih Pak. Ya, oke, ada lagi? Ya, silakan yang lain. Kita sampai jam 4. Ini sebelum besok minggu depan kita mulai simulasi secara berkelompok kembali.
Oke, ini ada pertanyaan nih dari Mbak Yusan. Ketika kita sudah menyiapkan materi pembelajaran di PowerPoint secara matang dan detail, tetapi ketika pelaksanaan kita menghadapi permasalahan karena adanya salah satu kendala. Kendala itu memang sebelumnya sudah kita hindari tidak akan terjadi. Apa yang harus kita lakukan ketika menghadapi permasalahan tersebut agar pembelajaran tidak kembali menggunakan metode ceramah walaupun terdapat kendala. Nah, di sini ya, kita contohkan ya. Misal ini kita teman-teman sudah menyiapkan slide PowerPoint yang ada. Sudah ada nih slide PowerPoint. Kemudian, wah sudah direncanakan besok kita menggunakan proyektor. Kita bisa menampilkan video. Tapi kondisi nyatanya mati listrik gitu. Atau proyektornya rusak gitu. Kalau misalnya proyektor rusak, kita bisa pinjam lagi. Pinjam ke kelas lain atau bagaimana gitu kan. Tapi kalau misalkan listrik mati, ya kita harus mengimprovisasi. Menggunakan media yang lain, kita bisa menggunakan buku. Kita berikan penugasan kepada peserta didik. Memang ini harus ada kecerdasan dari guru itu sendiri, respon tanggapnya seperti apa. Maka dari itu kita harus siap-siap bervariasi nih, menggunakan variasi pembelajaran. Supaya kita siap siaga aja. Misal nih, kan dalam pembelajaran kan kita tidak mungkin satu pertemuan full kita menggunakan slide. Dalam satu hari pertemuan, katakanlah gini, kita menggunakan slide, kemudian kita buat game, kemudian kita gunakan ceramah misalnya. Nah, ketika mati listrik, otomatis satu hal kita slide ini hilang. Maka ini bisa kita gantikan ceramah, tapi games dan satunya lagi ini jangan sampai hilang. Karena terkendalanya hanya satu saja, hanya listrik saja. Gitu. Nanti kalau udah nyala kita gunakan lagi. Gitu. Jadi tidak perlu menghilangkan secara keseluruhan. Satu aspek saja yang bisa dicari substitusinya, penggantinya, begitu ya. Jadi kita harus terbiasa nih ketika ada permasalahan gitu harus siap siaga saja. Walaupun nanti menggunakan metode ceramah, tapi harus kita variasikan biar ceramahnya tidak monoton. Gitu. Silakan ada tanggapan? Silakan. Oke, silakan apabila ada pertanyaan selanjutnya. Boleh bisa ditulis kolom chat. Di sini yang off cam tuh ada Hasna, Diba Aurelia, Ra, Menden, Putri Triana, Gina Agustin, Yesi, Neng Yustika. Ya karena di sini juga hujan lebat ya. Baik, sambil ini punya Mbak Naura mati listrik. Kok gelap? Oke, tes, halo. Gimana? Masih pada steady? Masih, Pak. Oke. Mulai pada hilang ya karena cuacanya makin memburuk. Mungkin kita lanjutkan diskusi nanti di kelas saja. Silakan nanti kemarin ada berapa kelompok ya? 5 kelompok ya kalau nggak salah. Iya, Pak. Oke, ada 5 kelompok. Jadi untuk pertemuan minggu depan, siap-siap untuk kelompok untuk kita perform lagi variasi pembelajaran.
Silahkan siapkan media dan sebagainya. Kita akan melakukan simulasi. Durasinya masing-masing kelompok 15 menit untuk memvariasi pembelajarannya. Mohon maaf saya pangkas mungkin 12 menit, 15 menit itu dengan diskusi nanti 1 menit 1 menit. Gitu. 12 menitan untuk perform di depan kelas. Oke, silakan ada pertanyaan. Jadi Pak, kalau misalkan untuk itu perwakilan kelompok Ya. kalau untuk perwakilan kelompok apa semuanya? Gimana? Oke. Untuk yang tampil perwakilan kelompok dulu saja. Ya, perwakilan kelompok nanti silahkan diskenariokan pembelajarannya nanti seperti apa bersama kelompok. Jadi nanti untuk pembuatan media dan sebagainya nanti barengan dengan kelompoknya. Jadi tidak disusun oleh sendiri saja. Jadi satu kelompok nanti nyusun media dan sebagainya, menstrategikan bagaimana proses simulasi variasi mengajar itu. Ya, seperti itu. Untuk durasinya 12 menit di depan kelas, nanti 3 menitnya nanti kita saling memberikan kritik dan saran, kita beri masukan. Seperti itu. Kalau untuk keterampilannya, cukup yang Bapak nilai adalah variasi penggunaan variasinya. Ya, teman-teman mau dari pembuka, mau langsung inti juga nggak apa-apa. Nggak harus dari awal salam, doa gitu, nggak perlu. Langsung aja salam, skip, baru masuk ke inti saja. Gitu ya. Karena nanti penilaiannya nanti terpecah-pecah. Cukup satu aja, biar waktunya lebih efektif dan efisien. Oke, sama-sama. Baik, mungkin itu saja teman-teman untuk hari ini. Untuk pembahasan selanjutnya kita lebih lanjut mungkin via chat karena cuacanya sangat buruk di sini, mulai ada guntur. Untuk mengakhiri hari ini silakan on cam terlebih dahulu, akan Bapak dokumentasikan. Semuanya on cam, mohon on cam. Yang on cam maka Bapak presensi hadir, yang off cam tidak Bapak masukkan hadir. Oke, semua sudah on cam belum? Oke, ada yang kurang sehat. Oke, nggak masalah. Oke, Bapak screenshot dulu ya. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke. Terima kasih teman-teman ada hadir di perkuliahan virtual hari ini. Untuk mengakhiri, maka kita berdoa bersama-sama dahulu sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, cukup. Terima kasih teman-teman. Kita akhiri perkuliahan hari ini. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih ya. Silahkan bisa live dari Zoom room ini.